Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Suara seru Yuyu segera berbalik untuk melihat api bersuhu tinggi yang mengerikan berwarna putih susu yang mengelilingi tubuhnya. Dan ketika dia melihat putrinya Yueru, sedikit kelegaan muncul. Ketika saya pergi ke pegunungan Warcraft untuk berburu monster, saya secara tidak sengaja terluka oleh Netherfire di tubuh Nether Sparrow yang sebanding dengan level 6 star Dodie. Telah menggunakan banyak metode dan tidak dapat menghapus jejak api, dan api akan memakan vitalitas saya. Hari ini, saya tidak punya waktu, bahkan jika saya membaca banyak buku kuno untuk menemukannya. Secercah harapan. Ada desas-desus bahwa Pri Api atau Api Suci adalah Raja Api di dunia, dan mendapatkan salah satu dari mereka semoga dapat menyembuhkan 9 api ketenangan ini. Pria paruh baya di ruangan yang awalnya berada di tempat tidur menatap jalan Xiaoyi. Teman kecil itu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar dapat memiliki benda langka seperti Pri Api. Jika itu masalahnya, maka nyawa laki tua ini akan diserahkan kepada teman kecilmu. Mari kita ucapkan selamat tinggal pada hidup dan mati, jangan khawatir. Suara tegas datang dari rumah. Xiaoyan perlahan mendekati ruang samping, dan cahaya lembut samar keluar. Xiaoyan dengan lembut mendorong pintu ruang luar. Ruang dalam memiliki cukup banyak ruang. Di tengah, sebuah tempat tidur besar ditempatkan di dalamnya. Seorang pria paruh baya dengan wajah kering berbaring di atasnya. Di sekitar tempat tidur, beberapa pelayan sedang menunggu. Sibuk dan sibuk. Mendengar suara pintu, mereka melemparkan pandangan mereka dan buru-buru berjalan ke bawah. Perlahan-lahan mendekati tempat tidur besar, Xiaoyan menyapu matanya di tempat tidur, dan menemukan bahwa wajah Yuyu samar-samar ditutupi dengan warna abu-abu hitam besar, dan ada sedikit kematian di wajah yang tenang. Ini benar-benar serius, kata Xiaoyan dengan suara rendah, melirik wajah pria paruh baya di mana dia hampir melangkah ke kuburan dengan setengah kakinya. Ya, racun api semacam ini yang dapat melahap kekuatan hidup. Saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik bintang 6 Dodie tidak akan berani mengacaukannya dengan mudah. Ayah dapat bertahan selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai batasnya. Di belakangnya, Yueru juga menatap orang di depannya dengan sedih. Sambil menggelengkan kepalanya, dia segera berkata dengan hati-hati, Xiaoyan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya tampak jauh serak. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar, aku akan mulai. Hati-hati jangan sampai ada yang menggangguku. Xiaoyan juga setuju, lalu berkata pada Yueru. Keadaan di depanku hanya bisa dihilangkan dengan membungkus api aneh ke dalam tubuh Yueyu dengan kekuatan jiwa, jadi itu membutuhkan tempat yang tenang yang tidak akan diganggu oleh orang lain. Di samping, Yueru mengangguk sedikit bergerak. Dia tahu betul bahwa sebagian besar alasan Xiaoyan akan membantunya adalah karena Presiden Asosiasi Alkemis. Sepasang mata yang cerah menatap pria muda yang tinggi dan acuh tak acuh di sampingnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti metode yang kamu katakan. Senior, gunakan kekuatan api dari roh api untuk memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan racun api. Xiaoyan melihat dengan hati-hati dan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya dengan tenang. Kalau begitu, bahayanya pasti besar, kan? Mendengar ini, Yueru berbisik dengan sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian? Di rumah yang sunyi, Yueru sepertinya berbicara dengan suara rendah,
sesekali mengalihkan pandangannya ke dua orang di samping tempat tidur, dan seiring berjalannya waktu, melihat keringat menetes di wajah ayahnya dan urat biru di lengannya berdenyut. Mata Yueru menunjukkan beberapa kecemasan dan kecemasan. Bukannya dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, hanya saja metode menghilangkan racun ini membuat Yueru merasa tertekan. Ayahku telah terlalu menderita dalam mengurus keluarga ini, dan sekarang dia menderita rasa sakit yang begitu dalam, bagaimana mungkin Yueru tidak merasa tertekan? Wajah Xiao Yan masih tenang, jari-jari di punggung Yuyu sedikit bergetar, nyala api putih susu yang samar terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwa, dan kemudian dengan hati-hati memasuki tubuh yang terakhir, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengusir yang ada di tubuhnya. Itu telah menyerang Ninsanity Fire Poison yang menempel di tulang. Api putih susu melilit tulang hitam, meskipun keduanya tampak dekat satu sama lain. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa ada celah yang sangat kecil di antara mereka. Suhu api yang berbeda terlalu mengerikan. Jika itu bersentuhan langsung dengan tulang Yuyu, bahkan jika lawannya adalah Doudi yang kuat, dia pasti akan terluka parah atau bahkan mati dalam sekejap. Temperatur tinggi yang berapi-api menembus dari nyala api, dan kemudian perlahan-lahan memanggang tulang-tulang hitam legam itu. Saat api putih susu terus berasap, gumpalan kabut hitam diam-diam keluar dari tulang, dan sebelum melarikan diri, sekelompok api putih susu menukik, terbungkus, dan mengambil keuntungan dari suhu tinggi yang mengerikan untuk secara bertahap. Racun kabut, yang bahkan Kaisar Dou kuat harus perlakukan dengan bermartabat, membara dan berubah menjadi ketiadaan. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh untuk membakar kabut hitam, dia tidak menemukannya. Pada saat kabut hitam akan menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan ternyata perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu, dan segera menjadi benar-benar sunyi. Menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyingkirkan mereka. Seiring waktu berlalu dengan tenang, tulang hitam legam yang dibungkus dengan api putih susu Xiao Yan berangsur-angsur kembali ke warna normal dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seluruh tubuh Yuyu basah oleh keringat. Wajah paruh baya itu tampak berusia puluhan tahun, terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari celah di antara gigi. Menyegarkan. Sudah lama sekali aku tidak semenyegarkan ini. Adik laki-laki itu benar-benar baik. Yuyu merasa bahwa 9 api ketenangan yang telah bercokol di tubuhnya untuk waktu yang lama tanpa bergerak, benar-benar mundur. Perlahan di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiao Yan, rasanya ketakutan Juyo Uhuo datang dari hati. Peri api ini benar-benar kuat. Yuyu hanya ingin melihat Xiao Yan lebih dekat Wewem Novel, tanpa diduga. Juyo Huo di tubuhnya semakin terjepit di satu tempat, dan tinjunya semakin mengepal. Segera mati saat dia mencubit, urat biru berayun di lengannya, seperti ular kecil, dan suara Yuyu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Begitu lama memanipulasi api aneh dan menggunakannya dengan tingkat presisi yang tinggi juga merupakan beban yang cukup besar pada kekuatan jiwanya. Selama pertempuran, kekuatan jiwanya tidak kembali normal, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan gemetar Yuyu, dia sedikit mengangguk. Dia berkata dengan lembut, jaga napasmu, sekarang aku telah mengumpulkan 9 api terpencil pada satu titik, dan kamu selesai. Yuyu mendengar bahwa dia juga menggertakkan giginya dan mendorong ke depan. Giginya membuat sedikit suara, dan banyak keringat jatuh di dahinya. Jelas betapa menyakitkannya, jenis rasa sakit yang membakar sampai ke tulang. Paf-paf. Yuyu meludahkan beberapa suap darah hitam, dan darah itu memancarkan suhu yang menyengat.
Begitu dia mendarat di tanah, Xiao Yi dikelilingi oleh api putih susu. Nyaman. Yuyu mengetahui dari darah yang baru saja dia keluarkan, bahwa Nin Serenity Fire yang bercokol di tubuhnya juga dikeluarkan dari tubuhnya pada saat ini. Ketika sinar terakhir api putih susu ditemukan ke dalam tubuh, Xiao Yan menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, I9 api dasar yang terpencil telah dihilangkan, dan mereka akan pulih. Setelah beberapa hari pelatihan. Ayah! Yueru melihat bahwa wajah ayahnya telah mendapatkan kembali darah, dan dia tidak peduli dengan keberadaan Xiao Yan di ruangan ini. Dia menabrak ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis. Ayah, aku bilang kamu akan baik-baik saja. Apakah menurutmu tidak apa-apa sekarang? Wow! Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.